Oke, kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Untuk malam hari ini kita akan live trading seperti biasa di hari Jumat. Hari ini hari Jumat tanggal 1 April tahun 2022. Bersama saya Rudi Oktrianto dari RND GK Invest Cabang Semarang. Untuk malam hari ini live trading bagi Anda yang barusan online bergabung bersama kami di Zoom meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Selamat bergabung. Malam hari ini kita spesial sekali karena live trading kita bersamaan dengan rilis data dari Amerika non-farm payroll yang angka non-farm payroll ini juga ditunggu-tunggu oleh seluruh trader dari seluruh dunia. Nah, jadi untuk melihat kekuatan dari sektor tenaga kerja di Amerika, apakah mengalami penambahan dari bulan kemarin atau mengalami penurunan dari bulan kemarin. Sedangkan dari jumlah pengangguran juga nanti juga dirilis juga bersamaan dengan angka non-farm payroll dirilis ya. Malam hari ini non-farm payroll dirilis jam 19 lebih 30 menit. Jadi sudah masuk musim panas. Kalau yang bulan kemarin kita non-farmnya rilisnya jam 20 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi untuk mulai bulan ini sampai nanti 6 bulan ke depan itu non-farm payroll-nya dirilis jam 19 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, untuk sebelum kita menuju ke analisa teknikal, kita akan untuk non-farm malam hari ini diprediksi, ini saya mengutip dari investing ya, investing.com. Untuk angka non-farm diprediksi ke angka 490.000 dari bulan kemarin sekitar 678.000. Jadi penurunannya cukup lumayan banyak nih dari prediksinya. Cuman untuk aktualnya nanti kita akan lihat, kita akan cek di jam 19 lebih 30 ya, 30 menit dari sekarang, 26 menit dari sekarang. Sedangkan untuk jumlah pengangguran di Amerika diprediksi mengalami penurunan dari 38% ke 3,8% ke 3,7%. Jadi diprediksi penurunan sekitar 0,1%. Kemudian jam 9 malam ini juga tidak kalah pentingnya, ada survei ISM manufaktur, ini termasuk kategori bintang 3 ya, high impact. Jadi pengaruhnya cukup tinggi sekali terhadap pergerakan mata uang US dollar. Nanti dirilis jam 9 malam untuk ISM manufaktur. Jadi Anda kalau sudah melihat angka non-farm, jangan lupa nanti jam 9 malam tetap pantau pergerakan instrumen trading di MetaTrader 5 GK Invest karena market akan kembali lagi bergerak seiring dirilisnya ISM ya, ISM manufaktur. Diprediksikan di angka 59,0, sedangkan bulan kemarin data yang terakhir 58,4. Jadi diprediksi kemungkinan ada kenaikan sebesar 0,4. 0,4 untuk ukuran ISM manufaktur ini cukup lebar ya, cukup besar. Jadi pengaruhnya terhadap pergerakan USD pun juga cukup lebar juga, banyak juga. Jadi penguatan untuk USD, ISM manufaktur prediksinya ya, penguatan untuk USD, kemudian untuk angka non-farm itu diprediksi pelemahan US dollar, kemudian untuk jumlah pengangguran itu penguatan untuk US dollar. Kalau yang satunya melemah, satunya menguat. Nanti kalau misalnya aktualnya seperti itu ya, saya rasa khususnya pergerakan emas ini yang cukup sensitif ya terhadap data ekonomi dari Amerika khususnya non-farm ini sepertinya nanti naik turun volatilitasnya. Kemungkinan seperti itu kalau misalnya angka non-farmnya melemah, angka non-farmnya melemah, kemudian angka penganggurannya menguat,
volatilitas. Tapi kalau melemah semua untuk USD ya paling nggak harga emas akan kembali lagi naik. Tapi kalau angka non farm dan pengangguran ini, jumlah pengangguran ini menguat semuanya, harga emas akan kembali lagi terkoreksi, kemungkinan di bawah 1920. Nanti kita akan lihat secara analisa teknikal. Oke, kita langsung menuju ke MetaTrader 5 ya. Ini hari ini teman saya Ardiansah lagi ada uh, acara keluarga, jadi beliau tidak bisa menemani kita untuk live trade pada malam hari ini, tapi untuk besok hari Rabu, insya Allah dia sudah bisa untuk menemani kita untuk live trading di hari Rabu jam jam berapa hari Rabu? Hari Rabu jam 3 ya kita live trade jam 3. Oke. Untuk live trade di minggu depan ini sekalian juga pengumuman untuk teman-teman trader juga nasabah GK Invest. Untuk live trading selama bulan Ramadan di hari Rabu dan hari Jumat bersama saya dan Ardiansah, itu nanti kita live trade-nya jam 3 sore. Jadi menjelang menjelang buka puasa, ngabuburit istilahnya seperti itu. Nah, jadi kalau biasanya kita live trade jam 7 malam, karena berhubung dengan selama bulan Ramadan ini supaya kita juga tidak mengganggu suasana ibadah Anda juga kami semuanya, khususnya staff GK Invest, kita live trade-nya tidak jam 7 malam lagi untuk besok hari, mulai hari Rabu besok. Live trade-nya mulai jam 3 sore, 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi mulai kalau misalnya Anda ingin terus mengikuti live trade kami, nah silakan nanti dijadwalkan aja hari Rabu dan hari Jumat, nanti jam 3 sore. Kalau hari Selasa masih tetap ya live trade jam 3 sore hari Selasanya itu nanti bersama saya. Oke, sekarang kita lihat untuk analisa teknikal untuk langsung kita ke emas ya, XAU-USD. Ini harga emas volatilitasnya juga naik turun, dan untuk saat ini kalau kita lihat secara bentuk pattern analisa teknikal, kita pakai pattern ini yang gampang lah ya, yang mudah dipahami dan akurasinya juga lumayan karena pattern ini juga menggambarkan kondisi buyer dengan seller saat itu juga. Nah, jadi pattern itu seperti itu. Jadi berbeda dengan indikator. Indikator itu juga bagus, tapi kadang indikator itu sedikit terlambat ya, sedikit terlambat untuk pembentukan indikator. Tapi supaya akurasinya lebih matang, kita pakainya bentuk pattern. Nah, untuk malam hari ini kalau kita lihat di emas XAU USD ya, ini kalau kita lihat bentuknya semacam head and shoulder nih. Nah, head and shoulder mungkin kalau yang Anda yang familiar terhadap pattern, suka menganalisa mengenai pola grafik. Pola grafik, jadi saat ini market lagi di tengah. Ini kalau kita lihat di H1, H4 juga sama, kelihatan ya. Kelihatan sekali untuk patternnya. Sedangkan yang bawah yang inverse ini pun juga sudah mengenai target ya, di 1948. Kemarin naik sampai di 1949. Nah, untuk saat ini sedang membentuk semacam pattern ya. Semacam pattern head and shoulder. Jadi ini posisinya seperti ini nih kalau saya gambarkan. Sedikit agak panjang. Ini S-nya ya nih. Bahunya di sini. Kemudian ini juga ini kepalanya di sini. Sebagai head-nya. Dan ini untuk, nah ini dia sedang membentuk bahu yang kedua nih. Pergerakan membentuk bahu yang kedua. Kalau misalnya ngambil posisi sell, ini juga area di sell limit ya, 1938. 1938 untuk area sell limit. Cuman kalau misalnya market tidak mengayun ke 38, dia malah turun. Misalnya nih seandainya angka non farm-nya penguatan US misalnya nih. Nah, kalau penguatan US secara teknikal penggunaan pattern berarti 1921 harus dilewati dulu, breakout di 1921 kita bisa pasang. Kalau misalnya 38 yang nggak nyampe, kita bisa ambil sell stop ya. Nah, sell stopnya di sini nih.
Nah, saya tulis dulu ya supaya kelihatan. Ini sell stop 1921. Kalaupun ini misalnya naik, nah, untuk misalnya naik duluan di 38. Sell limit 1938. Oh ya, untuk left trade yang kemarin hari Rabu, cuan ya dapat ya. Kita bayar di berapa? Di 1928 ya yang hari Rabu untuk XAUUSD. Dapat profit. Nah, target agak sedikit panjang ini di 1906 nih. Agak sedikit berhati-hati. 1906 ya 1907 lah ya. Jadi kita naikkan 1 poin. Tidak harus persis sih. Mungkin naikkan 1 poin atau 2 poin. Saya rasa wajar lah ya karena nanti ada perbedaan apa spread. Nah, gitu. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat formasinya candlestick-nya di emas XAUUSD ini mau membentuk head and shoulder. Cuman saat ini masih proses ya, jadi belum bisa kita entry. Jadi ini kalau misalnya mau di entry ya eh, kita gunakan sell stop sama sell limit. Nah, cuman agak berhati-hati kalau misalnya hasil non farmnya ini eh, pelemahan US, ya mungkin sell limitnya 38 mungkin sedikit kita abaikan karena stop loss-nya juga lumayan panjang nih di harga tertinggi kemarin itu di 49 ya, di 49. Jadi agak sedikit panjang. Jadi perlu dipikirkan untuk stop loss kalau misalnya kita open atau pending order sell limit di 1938. Nah, cuman kalau misalnya angka non farmnya ini penguatan US, nah kita bisa pakai untuk yang sell stop nih. Karena saat ini market lagi di tengah, jadi belum bisa kita entry langsung dan sepertinya market juga tenang, cukup tenang sekali meskipun selama seharian ini lebih cenderung turun ya, lebih cenderung turun dengan low-nya 1924. Nah, gitu. Ya, untuk Irwan, Pak Irwan Dawaran beberapa bulan ini aktual data NW sering berbeda dengan hasil prediksi. Ya betul Pak, biasanya sudah direspon dulu. Nah, seperti saat ini nih, market sepertinya sudah mulai turun dulu. Nah, ini sudah direspon dulu. Jadi kemungkinan penurunannya pun juga kalau misalnya nih, misalnya terjadi penguatan US gara-gara angka non-farm payroll. Nah, itu mungkin penurunannya juga agak banyak nih kalau saya lihat penurunannya sampai di 14 ya. 19, 14. Nah, di area ini. Kemungkinan dia akan mantul lagi naik sekitar 19, 14-an ya. Kemudian dia akan mantul naik 19-14, sorry 19-16 sampai 19-14. Kemudian dia akan mantul naik dulu. Cuman agak sedikit berhati-hati kalau misalnya dia melewati 07, targetnya memang 07, nah agak bisa panjang nih. Dia bisa menguji ke sini 1896. Nah, berarti kalau break melewati 07 ya. Cuman targetnya di head and shoulder ini memang di area 0607, jadi kemungkinan dia akan sedikit mantul lagi, rebound dulu ke 1910-an. Nah, sebelum dia akan apakah lanjut lagi ke break low 07 atau kembali lagi ke 14, 1914. Nah, oke, saya catat dulu ya. Sambil kita nanti melihat non-farm kurang 15 menit lagi. Kalau angka non-farmnya pelemahan US ya mungkin yang sell limitnya 1938 mungkin sedikit bisa kita abaikan. Khawatirnya nanti ini jadi false signal ini untuk head and shoulder-nya nih. Khawatirnya jadi false signal. Jadi kita fokusnya ke yang sell stop ya 1921. So USD sell stop 1921.
Kemudian stop loss-nya kita pakai 19.35, jadi ada sekitar 14, dan take profit 19.07. Ini ya, berarti sebentar nih stop loss-nya kita lihat dulu. Kita pakai stop loss di 33 ya. Bukan 35, bukan 35, 33. Nah, ini agak sedikit berhati-hati karena pattern-nya ini juga dari bentuk pergerakan chartnya pun juga eh cantik sekali ya. Cantik sekali tergantung nanti kita lihat untuk angka non farmnya. Ini kembali lagi naik. Mungkin yang sell limitnya sih kita abaikan dulu, kita lihat dulu nih. Kita mending fokusnya ke sell stop ya. Sell stop di 19.21 gitu. Soalnya ini dimungkinkan juga bisa membentuk bahu yang keduanya lagi di sini. Nah, pattern ini dianggap gagal jika market melewati 19.49. Sudah full signal, gagal seperti itu. Itu ya untuk XAUUSD. Jadi market masih di tengah, jadi belum bisa kita entry sambil kita menunggu angka non farm payroll yang nanti sebentar lagi dirilis jam kurang 13 menit lagi. Oke, untuk Mas, kita fokus ke sell stop 1921. Nanti sambil kita lihat pergerakan selanjutnya. Kemudian kita bisa lihat untuk XAUUSD, pound sterling. Pound sterling ini kalau kita lihat pakai line chart, ini bentuknya nggak apa ada semacam bentuk range ya, ranging ya. Jadi kita bisa memanfaatkan buy stop sama sell stop nih. Nah, sambil kita menunggu angka non farm. Ini buy stop sini, sorry sell stopnya di situ, ini buy stopnya. Jadi buy stop itu di kisaran 1 poin, saya tulis dulu ya supaya kita tahu. Jadi sekali lagi pengumuman untuk Anda semuanya yang barusan online, untuk live trade selama bulan Ramadan, kita live trade-nya jam 3 sore, jadi mulai hari Rabu jam 3 sore, sama hari Jumat nanti jam 3 sore. Jadi sambil kita ngabuburit, kita lihat pergerakan market di sesi perdagangan Eropa. Karena kalau kita live trade malam, nanti khawatirnya mengganggu aktivitas ibadah kita semuanya. Jadi untuk lebih supaya kita lebih kusuk dalam apa namanya selama bulan Ramadan, kita live trade-nya geser ke sore hari, jam 3 sore atau jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk pound sterling. Pound sterling kita bisa pakai metode buy stop sell stop ya. 1.31608 karena marketnya sedikit sideways ini yang untuk saya pakai H1 ya nih ya. Ada agak sedikit untuk cocok sekali untuk day trade lah ya. Jadi kita nggak main panjang. Kemudian yang ini untuk sell stopnya. 3118 sambil kita lihat nanti angka non farmnya apakah strong US atau weak US. Kita ukur jaraknya 424 sini ya 76. Dan kalau yang ini 3 76 ini di 03. Nah, bisa gunakan untuk take profitnya TP di 1.3203. Song-song lah ya, psikologis ya. Psikologis price. Kemudian di sini 30 76.
Nah, kita lihat kalau kita lihat gambaran besarnya sih ya untuk GU nih masih naik nih. Nah, dia bentuknya head and shoulder naik. Masih gambaran utuhnya ya untuk yang harian, daily-nya masih naik. Cuman untuk kita lihat secara jangka pendek, kita pakai satu, kita bisa manfaatkan buy stop, sell stop. Nah, saya tulis dulu. Ada dua opsi jadi yang untuk yang di GU, USD, ada dua pilihan ya. Sambil kita lihat angka non-farm. Buy stop 1.31608, stop loss 1.31186, dan TP-nya 1.32. Untuk sell stop-nya kita bisa pasang 1.31186, stop loss 1.31608, dan TP 1.30760. Nah, ini untuk yang di GU kita ada dua pilihan ya, ada dua opsi. Lihat buy stop atau sell stop. Soalnya marketnya dengan sell stopnya ini semakin dekat, tergantung nanti rilis data non-farmnya nih. Ini kurang berapa nih? Kurang 8 menit ya untuk non-farm payroll menjelang non-farm. Kita lihat di Euro USD. Oh ya, crude oil ya, crude oil. Kita cek di crude oil. Kita lihat crude oil H4. Ini sell ya, bearish ya. Kalau kita pakai expansion seperti ini. Nah, saya ulangi dulu garis-garisnya. Target di 9520. Yang dekat 978, confirm sell ya ini ya untuk crude oil. Ini sudah sell nih, sudah masuk sell. Oh, ini sudah sampai di 9787, ini sudah sampai hari ini. Sekarang fokusnya ke 9520 nih targetnya. Jadi eh secara teknikal lanjut untuk turun ya untuk crude oil, target target di 9520. Masih turun ini crude oil tadi. Yang 97889 sudah kena untuk hari ini, sudah confirm, dan tinggal yang ini, yang apa namanya, yang bawahnya 9520. Ini habis ini ya. Jadi masih turun. Kalau Anda punya posisi sell mungkin bisa di trailing ya, trailing stopnya bisa dijalankan. Nah, kita masih turun ke sini nih. Crude oil masih turun ke target 95.20. Kalau misalnya ada ayunan naik, nah kita bisa pasang sell limit di sini nih. Kita cek pakai ini ya. Ini ayunan naiknya juga sudah selesai nih. 4 di 103 ya, 103.20 nih untuk ayunan naik. Cuman sekarang sudah di 98. Jaraknya cukup jauh. Jadi mending kita skip lah untuk crude oil ya. Crude oil kita skip dulu. Kalau Anda punya posisi buy ya mungkin bisa dipikirkan untuk apa ya, meminimalkan risiko ya di locking atau mungkin di apa ya, di cut. Biasanya di locking, biasanya di lock, karena kalau locking ini kan menghentikan kerugian sementara dan masih ada peluang untuk memperbaiki atau menaikkan equity. Nah, itu gambaran crude oil. Ini kurang 5 menit menuju non-farm payroll sambil kita lihat Euro USD. Untuk Euro ini bentuk chartnya hampir sama kayak ini ya, apa namanya, kayak emas. Nah, nih dia sudah bentuk bahu yang kedua nih.
Dan ini sudah break ya. Sorry, ini sudah breakout, bukan bukan kayak Mas. Kalau Mas kan belum belum breakout nih untuk apa patternnya head and shoulder. Kalau yang di Euro nih sudah break, sudah turun. Nah, target kita lihat targetnya 78 tepat sedikit. Nah, 9800 lah ya. Targetnya di bawah 1,1. Karena nih bentuk chartnya juga sempurna sekali ya. Misalnya kalau ada ayunan naik, nah kita bisa manfaatkan sell. Sell limitnya di sini. Sebentar, saya tulis dulu nih. Sell limit 1,11190 ya. Nah, di sini. Kita manfaatkan sell limit di sini. Ini digunakan untuk stop loss. Jadi saat ini sudah breakout ya. Head and shoulder. Stop loss. Nah, ini stop lossnya di sini nih. Sekitar 1,11760 ya. Ini sudah breakout ini. Target targetnya di sini untuk Euro USD target 1,09800. Ini ya targetnya ya. Di bawah 1,1 secara analisa teknikal. Oke, kurang 2 menit lagi menjelang rilis data non-farm payroll. Harganya juga cukup tenang sekali. Sebentar kita coba lihat. Ini postlingnya juga sudah mulai menuju ke bawah nih. Dan mendekati sell stop. Untuk emas masih jauh ya. Oke, kurang 1 menit lagi menuju non-farm payroll. Ini saya geser ke investing ya. Nah, screen-nya saya geser ke investing. Supaya kita bisa lihat angka non-farm payroll. Saya share screen. Nah, ini. Kita lihat angka non-farm. Ini kurang 1 menit lagi. Oke, ini prediksinya tadi ya. Untuk non-farm 490.000 dari sebelumnya. Nah, ini sudah keluar nih. Non-farmnya ke 431, kemudian turun ya, semakin turun pelemahan US dan jumlah penganggurannya juga turun, penguatan US 3,6%. Nah, ini barusan turun nih. Oke, yang satunya menguat, satunya melemah, non-farmnya melemahan US, penganggurannya penguatan US. Nah, ini kayaknya marketnya bolak-balik nih. Nah, ini kayaknya cukup asik. Yang pound sterling cocok kayaknya nih ya. Kayak gitu ya untuk rilis data non-farm 431.000 lebih rendah dari prediksi. Kemudian untuk tingkat penganggurannya penguatan US 3,6 dari prediksinya 3,7. Oke, kita kembali lagi ke MetaTrader. Cukup ya. Kita kembali ke MetaTrader, kita cek, kita lihat. Harga emas kembali lagi turun. Kemudian pound sterling juga masih menempel mendekati sell stopnya.
Euro masih cukup tenang karena angka non farmnya juga satu pelemahan, satu penguatan. Jadi marketnya masih bingung sepertinya nih. Oke, Oke masih masih cukup tenang. Kemudian untuk limitnya belum ya. Nah, 26. Diperhatikan yang 1921 ya. Oke, sambil kita perhatikan, kita cek yang lainnya. Untuk Kanada dolar, USD Kanada, ini kalau kita lihat bentuk pattern, eh, belum membentuk ya H4. Kita lihat H4. Kita cek H1, H1-nya head and shoulder tapi tipis ya nih, kecil. Head and shoulder-nya kecil. Ini kalau kita lihat, ini kalau Anda ingin bermain scalping, ini bisa nih. Cuman ini baru breakout ini. Sepertinya proses untuk membentuk bahu yang kedua. Nah, bahu yang kedua. Kalau kita sell, jaraknya juga tipis, tipis sekali, cukup berisiko, kecil. Di sini nya cukup berisiko, nggak banyak. Cuman kalau secara gambaran lebih besar, nah gambaran panjangnya seperti ini. Ini untuk ucat ya. Nah, ucatnya ini sebenarnya sudah membentuk head and shoulder ini. Nah, ini kelihatan. Ya. Nah, ini saya hapusnya dulu. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini. Nah, nanti bisa Anda, nah, iya. Ini kemudian ini untuk posisi S-nya di sini. Inverse ya, bukan head and shoulder. Nah, ini kita pakai candlestick. Oh kan, dia masih ada speknya di bawah nih. Nah, ini belum belum breakout, jadi belum bisa untuk di entry nih. Ini headnya di sini. Nah, jadi kita bisa buy ataupun nunggu buy limit ya. Buy limit di dekat S-nya. Sedikit jangka pendek, agak sedikit pendek ini. Soalnya saya pakai pergerakannya juga tipis, tipis sekali. Nah, di sini buy limit. Buy limit 1.2481. Nah, buy limit di sini. Stop loss-nya di head-nya nih ya. Nah, stop loss-nya pendek nih, kecil sekali. Stop loss-nya di sini untuk SL 1.24650. Oke, sekali lagi pengumuman untuk selama bulan Ramadan kita live trade-nya geser, bukan malam hari tapi sore hari ya, jam 3 sore. Untuk mulai minggu depan nanti sudah mulai bersama-sama Ardiansah. Nah, untuk malam hari ini beliaunya lagi ada acara keluarga nih. Nah, sabar limit di sini, sedikit agak pendek, hati-hati. Kalau misalnya risknya mungkin bisa diterima, nah mungkin bisa dipikirkan lah ya untuk entry. Target kita pakai yang di sini neckline-nya nih. Saya rasa sudah cukup cukup lumayan nih. Kalau sesuai dengan posisi head shoulder-nya, targetnya berapa? 575. Nah, di sini. 2580. 576 lah ya nih. Nah, targetnya di sini 1.2576. Nah, untuk TP ya. TP-nya 1.25760. Nah, ini. Harga emas masih 1930, masih belum bergerak. Low-nya juga masih sama 1924.
High-nya juga XAUSD masih di 19.39. Jadi masih cukup tenang untuk malam hari ini. Nah, ini marketnya kemungkinan sini dulu, turun dulu. Turun, kemudian ada naik. Nah, gini. Oh, pound sterling break low. Nah, pound sterling dan ya, dapat ya. Profit pound sterling. Sell stop di 1.3118. Cuan ini. Masih cuan berapa dolar nih? Untuk euro belum euro. Euro malah turun. Euro memang targetnya jangka panjangnya memang, jangka mediumnya memang turun sih. Formasinya juga head and shoulder turun. Target 1.0980. Emasnya juga belum, masih di 31, masih cukup anteng sekali. Pound sterling nih yang dapat ini, yang profit ini. Kalau diikuti pound sterling dapat Q. Skip ya ini untuk yang Aussie. Kemudian kita lihat yen. Nah, ini yen juga cukup menarik nih. Yen cukup menarik. Kita bisa ambil posisi sell limit ya. Kita tunggu sedikit dia naik. Sell limit. Sembilan empat nol. 100.2 ya. 140. Kita bisa manfaatkan di hari pun naik dulu. Hati-hati agak panjang nih soalnya saya pakainya H4. Targetnya lumayan di sini. Lumayan di 119 target TP-nya ya. TP 119.122. Nah, TP-nya di sini. Kemudian stop loss-nya juga agak panjang, hati-hati. Dan stop loss-nya SL 124.678. Nah, di sini untuk SL-nya. Oke, marketnya masih bolak-balik. Emas masih di 1930. Crude oil masih di 99.15. Harga buy. Kemudian pound sterling-nya juga masih 1.31.130. Menarik untuk kita simpan ini untuk yang di USD JPY ya. USD JPY. Sell limit 122.940. Stop loss-nya 1.24678 dan TP ini ya untuk yang uji. Harga emas masih belum bergerak, masih di 19.12. Nanti jam 9 malam jangan lupa ada data ISM manufaktur ya, karena termasuk kategori bintang 3. High impact, jadi pengaruhnya cukup besar sekali. Prediksinya, tadi gimana prediksinya? Prediksinya penguatan US. Eh, Data yang terakhir 58,6 diprediksi ke 59,0. Jadi ada kenaikan sekitar 0,4. Nanti ISM jam 9 malam. Oke, kita lanjut untuk
Oke, kita lanjut. Masih tenang sekali XAUSD karena satu melemah, satu menguat yang bisa diopen tadi di pound sterling ya. XAU juga belum, apa namanya, Euro USD belum. Ini Aussie-nya kita skip. USD Kanada juga masih di tengah, belum bisa kita entry. Ini sebentar lagi untuk yang UJ, untuk sell limit. Kemudian untuk Euro Yen, ini kalau saya lihat pakai A1, pakai line chart juga bentuknya juga apa confirm sih ya harusnya nih. Buy apa sell sorry. Kalau kita pakai ini seperti ini. Nah, kita bisa pakai sell limit nih. Ini sudah kena target sih ini. Nah, belum belum. Ini masih sekali lagi. Tapi seperti inilah ya. Belum bisa kita entry nih. Peraturan. Ini belum confirm masalahnya. Belum bisa open. Kita lihat Giji. Giji ini di atas. Bentuknya W juga sama. Kita breakout ya nih. Kita konfirmasi. Saya ketiknya dulu. Nah, ada beberapa top. Best top. Best top 161.188. Kita manfaatkan best top. Stop loss. Kepanjang stop lossnya hati-hati sih. Sama ributnya juga lebih panjang stop lossnya nih. SL-nya 159.456. Agak sedikit panjang ya nih. Ini formasi double double bottom nih. Double bottom sudah breakout nih kalau kita pakai nih. Nah, kalau misalnya mau beli limit lagi di area ini market di tengah-tengah. Di tengah-tengah marketnya mas ini. Stop loss di sini. Kita cari TP yang pertama. Harga emas masih terpantau di 32. Nah, ini kan. Masih beranjak ke 32, masih belum melewati 38. Mana seperti oh ini ya. Kita lihat pakai template kecil. Belum ini kita pakai yang aman aja. 4. Sell limit ya, kita bisa manfaatkan euro yen di sell limit di sini. Sell limit 135.967. Ini stop lossnya di ini. Stop loss 136.617. Terus ini targetnya nih. 134. 134 pada 333. Nah, TP-nya di sini. Harga emas masih cukup anteng sekali. Coba kita analisa untuk euro JPY. Sepertinya ini juga menarik untuk kita karena risknya kecil daripada TP-nya ya. Sell limit. Sell limit 135.967. Stop loss
136.617. Dan TP-nya 134.3. Oke, itu untuk yang di Euro Yen. Sell limit kita manfaatkan dikoreksi naik ke atas di 135.967, stop loss di 136.617. Dan untuk take profitnya di 134.333, sorry. Tuh. Ini juga kita nunggu ya. Untuk yang GJ sudah membentuk bawah yang kedua. 1, 2. Nah, kita tinggal tunggu buy stop. Fokus ke buy stop di 161.188. Untuk GJ, GBP-JPY, sekalian saya tulis ini. GJ kita manfaatkan buy stop. Harga emas masih anteng, cukup anteng sekali di 1933 ya. 1932, 1933. Jadi angka non farmnya melemahan US, tapi jumlah penganggurannya penguatan US. Jadi marketnya bingung ini ceritanya. Harganya bingung mau naik atau mau turun. Secara fundamental ya, secara fundamental. Secara teknikal kita bisa lihat tadi sudah saya sampaikan. Oke, kita lanjut ke pound sterling yen. Ada buy stop, kita fokus ke buy stop. Manfaatkan breakout 1.88. Asalnya agak sedikit tipis ya. 160. 160 poin. Bisa turun kali ini. Nah, ini ya. 510. Pakai stop loss yang di sini nih kita. 160 poin. Dan target TP ya. TP 162.233. Jadi kalau misalnya sudah open, bisa Anda trailing untuk apa namanya mengamankan profit yang sudah Anda dapatkan di trailing. Jadi sekali lagi untuk live trade minggu depan sudah memasuki bulan puasa, kita live trade mulai jam 3 sore hari Rabu dan hari Jumat bersama Adriansah untuk minggu depan dan apa namanya kita live trade-nya geser jamnya tidak malam hari tapi ke sore hari menjelang buka puasa. Ngabuburit lah ya ceritanya gitu. Masnya lagi galau nih ceritanya nih. 162.233. Oke, coba kita analisa emas lagi. Sedikit kita pakai time frame 15 menit ya. Kita lihat ya. Siapa tahu kita bisa manfaatkan momen. Oh iya nih. Ini tapi tipis ya. Head and shoulder tipis ini. Nah, ini kelihatan ini. Oh, mungkin saya pakai cat yang lain ya. Supaya lebih enak. Ini jangan diganggu yang ini. Kita lihat 30 menit. 30 menit masih sama. 1 jam 30 menit. Oh iya ini kita bisa
Ini ya, pakai belt expansion. Ini sudah kena target. Nggak bisa nih, nggak bisa kita entry. Hmm, nah, ini 15 menitnya. 34. Kemungkinan naik sampai di 34. Sini ya. 34 sebelum nanti dia akan lanjut ke nah, 37. Jadi kenaikannya mungkin terbatas ke banyak nih. Sampai ke 37, 38 lah ya. Terus akan satu di situ sampai ke 34. Bolak-balik. Ini kan cenderungnya dia naik. Asalkan 27-nya nggak dilewati lagi. 27, 1927,377. Itu nggak di apa namanya? Dilewati lagi dia eh, ini masih naik ke mencoba ke 34. Kalau kita buy juga tipis ya ini ya, hati-hati. B31 stop loss-nya 27, 4 poin. TP-nya di 34 sampai 38. TP1 34, TP2 ke 38. Ini bagi Anda pecinta scalping nih. Nah, bisa gunakan untuk scalping. Tetap berhati-hati, ukur itu ya, jumlah lotnya. Kemudian take profit stop loss juga sudah diketahui 4 poin. TP juga 4 poin. 31 tambah 4, dan 35. Kisaran 35. 34, 35 lah ya. Kemungkinan naik ke 35 nih. Nah, formasinya seperti ini. Untuk jangka pendek ya, pecinta scalping. Kemudian untuk indeks dolar Dow Jones ini kita lebih baik menunggu karena ini formasinya head and shoulder ini. Inverse ya, sorry inverse. Kelihatan sekali, ya kan? Ini headnya di sini. Posisi hanya ini, hanya ini, kemudian ini S-nya, dan ini juga posisi S-nya di sini. Kemungkinan ke 34.378. Sedikit ngayun dulu ya. Jadi kita tunggu buy limit 34.378. Untuk Dow ya, target di 35.833. Stop loss kita bisa tempatkan di sini nih. Nah, sedikit hati-hati untuk yang bermain Dow. Diperhatikan modelnya ya, karena per poinnya per satu lot 1,5 dolar. SL 33381. Hmm. Ini 24, 28 ya. Dow Jones, kita tinggalkan Dow Jones, tunggu buy limit. Kemudian S&P 500 ini juga masih naik targetnya untuk hariannya. Rally cukup tajam sekali dari apa namanya sejak pertengahan April ya. Mulai tanggal berapa nih? Tanggal 15, sorry, 15 Maret bukan April, Maret. 15 Maret sampai awal April tanggal 1. Berarti ada 15 hari kerja. 15 hari. Lumayan. Kenaikannya lumayan cukup eh, dramatis sekali karena 15 Maret itu kan suku bunga Amerika dirilis. Nah, mungkin suku bunga dirilis, dinaikkan, dan memicu saham-saham apa namanya yang tergabung di dalam S&P 500 untuk
naik. Nanti banyak orang yang lebih memilih ke aset berisiko lah ya. Gitu. Kemudian Nasdaq, ini Nasdaq juga sama masih naik informasinya. Target di 15.625. Ini sekarang nanti di 14.900. Jadi kalau mau kita entry pun juga ribetnya terlalu sedikit ya dibandingkan risknya ya, risknya agak panjang. Coba ke sini risknya. Lebih panjang risknya daripada TP-nya nih. Oke, harga emas kita lihat dulu. Nah, ini harga emas kalau 15 menit. Nah, oh ya ini TP-nya di sini ya, aslinya ya. Posisi head-nya nih. 25, sorry bukan 26 atau 27, 19, 25 ya. Untuk stop loss-nya. Formasi head and shoulder. Kalau nggak bentuk sih ya. Salah. Ini gini. Nah, harus melewati berapa nih? 25 ya. Nah, untuk jangka pendek yang scalping 25, TP di 22. Jadi cukup sempit sekali. Risknya di 31. Jadi nggak cocok dengan risknya ya. Risknya terlalu lebar, tapi TP-nya sedikit. TP-nya kecil ini. Kita wait and see ada untuk yang di emas. XAUUSD. Masih bolak-balik nih ya. Masih bolak-balik. Yang udah cuan sih ya pound sterling ini tadi. GU. Dapat cuan sekitar berapa nih? 4 dolar ya. EU juga belum. Aussie belum. Untuk USD Kanada kita tunggu buy limit. Kemudian ada UJ. Nah, ini UJ bentar lagi kena sell limit dan ini bisa open 122.940. Kemudian Euro Yen ini juga kita nunggu konfirmasi untuk naik dulu di 135.967. Kemudian GC kita cenderung pakai buy stop ya. Tapi agak sedikit berhati-hati harus pakai sell stop karena jaraknya TP ini memang agak tinggi. Cuman ya kita bisa pakai trailing. Nah, trailing stop bisa kita gunakan. Ini harga emas masih di 27, masih galau sepertinya. Menunggu setelah angka non farmnya dan jumlah pengangguran saling berlawanan, non farmnya pelemahan US, jumlah penganggurannya penguatan US. Jadi XAUUSD harga ringnya cuman mungkin range-nya juga terbatas. Sedikit galau. Oke, sepertinya itu ya untuk live trade pada malam hari ini yang bisa tadi kita entry masuk itu pound sterling nih. Pound sterling juga sudah profit ini ya. Sekitar berapa nih? 9 dolar. 8 dolar sampai 9 dolar ya. OTW. Emas mungkin kita lebih fokus ke 1921 ya. Sell stop. Nah, 1921. Pound sterling, euro juga belum, Kanada belum, UJ belum, EJ belum, dan pound sterling yen belum. Nah, jadi perhatikan untuk emas ini kalau yang 38 ini yang tadi pagi sudah membentuk uh, bahu yang kedua, ya kita tunggu 1921. Kalau dia break, nah itu level berikutnya
target di 1914 yang paling dekat. Jadi kita agak jauh di 1907. 1907. Sepertinya itu ya untuk live trade pada sore hari ini, malam hari ini. Jangan lupa mulai minggu depan kita sudah masuki bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi live trade kita geser ke jam 3 sore. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rino sudah memberikan komentarnya. Juga terima kasih untuk nasabah GK Invest cabang Semarang yang malam hari ini sudah bergabung bersama kami. Live trading setiap rutin hari Jumat, kali ini bersama dengan angka non farm. Cuman sepertinya tidak menarik karena pergerakan emasnya pun juga satu naik satu turun ya. Jadi harga emasnya juga agak banyak bergerak, cuma sekitar 5 poin naik turun. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang ada di channel YouTube yang sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini. Jangan lupa di subscribe dan di klik loncengnya YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, happy weekend bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.